Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Masyarakat Indonesia kembali mendapat kejutan pasca laga Bahrain versus Indonesia. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Kevin Dix bakal bergabung dengan pasukan Garuda. Pemain berusia 27 tahun itu sejatinya sudah dikaitkan dengan timnas sejak lama. Namun baru kali ini kedatangan Dix ke dalam skuad Garuda benar-benar terrealisasi. Dix dulu sempat menolak pinangan Indonesia, tetapi pemain Copenhagen itu menyatakan kalau dari awal ia cinta dan bangga menjadi orang yang punya darah Indonesia. Pada akhirnya, rasa cinta dan bangga itu ia tuangkan dengan bergabung bersama timnas Indonesia. Seperti apa kronologi kedatangan Dix ke dalam skuad Indonesia? Sebelum menyimak pembahasannya, selalu pastikan Football Lover sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Di bawah Ketua Umum Erick Thohir, PSSI mencanangkan sebuah program yang begitu ambisius. Ya, Federasi Sepak Bola tertinggi tanah air belakangan giat melakukan naturalisasi pemain. Pak Erick dibantu rekomendasi Sintayong serta jajaran-jajarannya melanglang buana ke seluruh Eropa, mencari para pemain berkualitas yang punya darah Indonesia. Teranyar ada Mads Hilgers dan Eliano Renders yang berhasil digayat PSSI pada pertengahan bulan September kemarin. Kedatangan dua armada baru ini praktis akan makin memperkuat tim asuhan Sintayong. Selain itu, pengalaman main keduanya di level Eropa tentu bakal menambah kualitas Indonesia dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia. Banyak orang berpikir kalau Mads Hilgers dan Eliano Renders adalah destinasi terakhir Erick Thohir dalam proyek naturalisasi yang ia canangkan. Bagaimana tidak, dua pemain ini tampak seperti kepingan terakhir puzzle yang dibutuhkan Sintayong untuk memoles Indonesia menjadi skuad yang menakutkan di mata negara-negara Asia bahkan dunia. Namun siapa sangka kedatangan Hilgers dan Eliano bukanlah sebuah akhir dari proyek ambisius naturalisasi Erick Thohir dan PSSI. Pasca kedatangan keduanya masih gencar isu-isu kedatangan pemain berdarah Indonesia ke dalam skuad Garuda. Kini giliran Kevin Dix yang mendarat dan siap mengenakan jersey berlogo Garuda di dada. Bicara soal naturalisasi Kevin Dix, sah rasanya mengatakan kalau naturalisasi pemain yang satu ini adalah naturalisasi yang melelahkan. Bagaimana tidak, 4 tahun proyeknya terkesan mangkrak. Dix kini secara mengejutkan datang untuk memperkuat Indonesia. Erick Thohir berhasil meyakinkan Dix yang sempat menolak membela Indonesia. 4 tahun lalu, nama Kevin Dix sudah sempat membuat heboh publik sepak bola tanah air. PSSI yang kala itu masih berada di bawah komando Muhammad Iryawan membuka opsi untuk menaturalisasi pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu. Namun PSSI kala itu harus gigih jari karena proses naturalisasi Dix berakhir dengan keputusan tidak memuaskan. 2 tahun berselang pasca munculnya minat pertama mendatangkan Dix ke Indonesia, PSSI melalui Exco Hassani Abdul Ghani mengonfirmasi kalau naturalisasi Dix tidak dilanjutkan. Hasan mengungkapkan kalau sang pemain tidak mengirim dokumen-dokumen pendukung naturalisasi yang diminta PSSI. Kala itu PSSI sendiri mengatakan kalau alasan Dix menolak tawaran PSSI adalah karena orang tuanya. Hassani Abdul Ghani bilang kalau Dix yang kala itu masih berusia 23 tahun belum mendapat restu dari orang tuanya. Padahal Dix sendiri terbuka dengan opsi memperkuat Indonesia. Di sisi lain, Dix yang pernah memperkuat timnas Belanda di level junior kala itu dikabarkan sempat dilirik kembali untuk memperkuat Der Oranje senior. Terang saja hal ini membuat Dix kebingungan. Menurut Hasan Abdul Ghani, Dix masih berkeinginan memperkuat Belanda sehingga pada akhirnya memilih menepikan opsi bermain untuk timnas. Dua tahun pasca konfirmasi PSSI bahwa naturalisasi Kevin Dix batal, pemain Copenhagen itu akhirnya benar-benar merapat ke timnas Indonesia.
Bermula dari sebuah tangkapan seorang netizen yang menunjukkan kedatangan Dix di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kabar naturalisasi Dix kembali jadi trending topik di Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir sempat bilang bahwa seorang pemain akan bergabung dengan timnas kalau pemain itu sudah salaman dengan dirinya. Tak berselang lama, foto salam ikonik sang ketua umum itu muncul di laman Instagram pribadinya. Sosok yang berdampingan dengan Erick tentu saja Kevin Dix, orang yang barangkali kedatangannya paling dinanti seantero Indonesia. Mundur kembali ke tahun 2022, momen ketika Dix menolak tawaran PSSI. Kala itu Dix dikabarkan masih berminat memperkuat timnas Belanda. Kendati demikian, telah dikatakan oleh Hasan Abdul Ghani bahwa Dix juga berminat membela timnas. Dix sendiri mengakui kalau menjadi orang berdarah Indonesia adalah sesuatu yang membanggakan buat dirinya. 4 tahun lalu, Dix yang sempat diwawancarai oleh Yusa Nugraha lewat channel YouTube-nya mengatakan kalau dirinya terbuka dengan opsi memperkuat Indonesia. Dix juga menegaskan kalau ia selalu bangga menjadi orang dengan darah Indonesia. Tato yang tersemat di lengan kiri Dix menjadi bukti bahwa pemain yang satu ini menyimpan rasa cintanya tersendiri buat tanah leluhurnya. Om aku dari Nusa Laut Maluku. Aku sudah pernah 2 kali ke Indonesia, tapi belum pernah ke tempat asal keluargaku. Aku pernah bilang ke orang tuaku kalau suatu hari nanti aku ingin kembali ke tanah asalku. Ada tato Indonesia di lenganku, itu menggambarkan dari mana aku berasal, kata Dix dalam wawancara tersebut. Kedatangan Kevin Dix ke dalam skuad Indonesia besutan Sintayong tentu menjadi sebuah hal yang menarik. Dix yang belakangan menjadi andalan Copenhagen di sektor belakang tampaknya sudah siap dengan peran yang akan diberikan Sintayong untuknya. Kira-kira peran apa yang pantas didapat Dix di timnas Indonesia? Keserbabisaan menjadi atribut utama Dix sebagai seorang pemain, dan atribut ini pula lah yang membuatnya cocok dengan skema Sintayong. Ada banyak opsi yang bisa dimainkan Dix dalam skema pelatih asal Korea Selatan. Namun, opsi terbesar tampaknya adalah opsi untuk bermain di sektor belakang, karena peran inilah yang kerap ia mainkan di level klub. Opsi paling menarik buat Sintayong tampaknya adalah menempatkan Dix ke dalam trio pertahanan dalam skema 3-4-3 yang kerap jadi andalannya. Berdampingan dengan Jay Ises dan Mads Hilgers, pemain Copenhagen ini bisa membuat pertahanan timnas makin kokoh. Kendati demikian, tidak menutup opsi dirinya bakal dimainkan di posisi lain juga. Atribut yang dimiliki Dix rasanya membuat sang pemain layak pula mendapat peran bermain di sektor sayap. Sektor yang sekarang nyaman diisi Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Perihal sektor sayap, Dix seringkali dipasang di sektor kiri. Walau tak menutup kemungkinan ia dimainkan di sektor kanan mengingat ia juga piawai bermain di sektor tersebut. Yang perlu digarisbawahi, Dix juga bisa jadi outlet mencetak gol buat timnas ketika pergerakan para pemain dimatikan pertahanan lawan. Sebagai catatan, Dix termasuk salah satu pemain belakang yang produktif jika berkaca dari torehan golnya sejauh ini. Musim ini saja, Dix tercatat telah mencetak 3 gol untuk klub Denmark, dengan catatan keseluruhan 16 gol yang sudah ia toreh buat Copenhagen. Itulah dia ulasan mengenai Kevin Dix, pemain yang sedari awal sudah cinta dan bangga dengan Indonesia. Dengan segala atribut yang ia miliki, Dix adalah surplus yang bagus buat pasukan Garuda. Bagaimana menurut Football Lover sendiri? Kira-kira posisi apa yang cocok diberikan kepada Kevin Dix ketika ia sudah resmi menjadi pemain timnas nanti? Komen jawaban kalian di bawah ya.